teman-teman, kembali lagi di Tentang Guru Close Vision. Apakah kamu pernah merasa gugup ketika presentasi di kelas atau merasa kurang menarik ketika menyampaikan bahan-bahan materi kepada audiens dan audiens tidak merasa terpengaruh oleh kita? Yuk kita belajar bersama tentang bagaimana teknik presentasi yang efektif ketika kita coba dipresentasikan kelas. Yuk langsung saja kita bahas. Presentasi yang baik adalah sebuah keterampilan yang sangat berharga, baik dilakukan ketika di tempat kerja, kelas, ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, dengan presentasi yang baik, kamu dapat menyampaikan ide dan gagasan yang bagus serta jelas kepada audiens. Berikut beberapa tips yang bisa kita pelajari bersama-sama bagaimana caranya kita presentasi dengan efektif. Yang pertama, kenali audiensmu terlebih dahulu. Sebelum memulai presentasi, kamu harus tahu siapa dulu audiens yang berada di kelas kamu atau berada di tempat kerja kamu. Nah, kalau kita sudah mengetahui audiens kita itu siapa, kita harus mengetahui konteks dari presentasi itu ngarahnya kemana dan apa yang diminati serta bahkan apa yang memang diminati oleh mereka sebagai audiens kita, agar ketika kita menyampaikan materi pada presentasi kita ini dapat diterima dengan baik oleh audiens. Tips yang kedua, struktur presentasi dengan jelas. Mulailah dengan pendahuluan yang menarik, sampaikan poin-poin utama dengan jelas dan struktur, serta akhiri dengan sebuah kesimpulan yang kuat. Dengan struktur ini, audiens akan mengikuti dan memahami presentasi yang kamu sampaikan. Tips yang ketiga, gunakan alat visual seperti PowerPoint, grafik, atau proposal. Hal ini sangat membantu untuk memperkuat pesan yang ingin kamu sampaikan. Tapi ingat, jangan terlalu bergantung pada alat visual, karena presentasi harus tetap didorong oleh yang kamu bawakan secara langsung. Jadi jangan terlalu terpaku kepada gambar atau teks yang berada di layar. Tips yang keempat, ini yang paling penting, yaitu praktek, dan praktek. Semakin sering kamu berlatih, semakin percaya diri pula kamu untuk menyampaikan presentasinya. Latihan akan membuat kamu untuk lebih lancar dan mengurangi kemungkinan kesalahan. Jadi jangan malas untuk latihan ya, agar kita lebih percaya diri. Cobalah latihan di depan cermin atau di depan teman-teman kamu. Tips yang kelima, gunakan bahasa tubuh dengan efektif. Bahasa tubuh kamu lebih banyak berbicara daripada kata-kata. Nah, selain itu, ketika kita menggunakan gestur tubuh yang nyantai, yang percaya diri, jadi kamu lebih menunjukkan rasa percaya diri kamu, maka kamu akan lebih terhubung dengan mereka sebagai audiens. Jadi jangan lupa, bahasa tubuh yang efektif juga perlu teman-teman untuk dipraktekkan ketika presentasi, agar kamu dapat bisa berkomunikasi dengan lancar, terus percaya diri, serta bisa terhubung dengan audiens. Tips yang keenam, untuk kamu yang merasa gugup pada presentasi, jangan khawatir, merasa cemas ketika berbicara di depan umum, ketika menyampaikan presentasi itu normal kok teman-teman. Coba lakukan pernapasan dalam atau visualisasi yang lainnya, sehingga rasa gugup kamu itu bisa terkontrol. Jadi rasa gugup ini bisa menjadi kekuatan atau kepercayaan diri kamu ketika menyampaikan materi di presentasi, di kelas ataupun di pekerjaan. Tapi bagaimana cara kamu mengelolanya dengan baik? Melibatkan audiens untuk presentasi dan mendengarkan aktif ketika audiens memberikan sebuah pertanyaan. Ini penting banget loh. Yang terakhir, melibatkan audiens selama presentasi dan mendengarkan aktif audiens. Nah, hal ini bisa dilakukan ketika teman-teman sedang presentasi, bisa mengajukan sebuah pertanyaan kepada audiens sehingga audiens bisa memberikan penjelasan menurut pandangan mereka.
Jadi selama presentasi, audiens pun ikut aktif dalam memberikan pandangan atau penjelasan menurut perspektifnya masing-masing. Selain itu, ketika sesi tanya jawab, kita sebagai presentasi yang mepresentasikan materi harus mendengarkan aktif pertanyaan dari yang disampaikan oleh audiens. Jadi itu dia teman-teman, teknik presentasi yang efektif. Karena presentasi yang baik itu bukan soal kita bisa berbicara dan menyampaikan pesan saja, tetapi bagaimana caranya kita bisa terhubung dengan audiens sehingga presentasi kita dapat disampaikan dengan baik serta menarik. Oke teman-teman, semoga bermanfaat, dan kalau misalkan ada perlu penjelasan yang lainnya dan menurut pandangan teman-teman, boleh tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya di Tentang Guru Close Vision. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye!